warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Damaisari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Perbankan Syariah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai resiko strategi. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu resiko strategi? Resiko strategik dalam bank syariah adalah resiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan strategi bank, serta kegagalan dalam merespon perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak signifikan terhadap kinerja dan permodalan bank. Lalu, apa sih pentingnya manajemen risiko strategik dalam bank syariah itu? Nah, manajemen risiko strategik dalam bank syariah itu sangat penting karena dapat membantu memastikan keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang timbul dari keputusan strategik, perubahan lingkungan bisnis, dan tantangan yang dihadapi oleh bank syariah. Dengan manajemen risiko strategis yang efektif, bank syariah dapat menyediakan pemahaman yang jelas tentang risiko yang dihadapi. Nah, hal ini memungkinkan bank untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Selanjutnya yaitu mengurangi dampak negatif dari keputusan strategis yang salah. Manajemen risiko membantu bank untuk mengantisipasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari keputusan yang tidak tepat. Selanjutnya yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha. Dengan mengurangi risiko, bank syariah dapat fokus pada kegiatan inti dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan nasabah. Manajemen risiko yang baik menunjukkan komitmen bank syariah terhadap keamanan dan stabilitas keuangan. Risiko strategik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, perubahan peta persaingan bisnis. Seperti munculnya pemain baru dalam industri perbankan syariah atau produk baru yang menjadi alternatif dari produk lama. Hal ini dapat memicu kompetisi yang lebih ketat. Yang kedua, yaitu ketidaktepatan perumusan strategi bisnis. Misalnya, strategi yang tidak sejalan dengan visi dan misi bank atau analisis lingkungan strategis yang kurang komprehensif. Yang ketiga yaitu tuntutan inovasi. Bank syariah dituntut untuk terus berinovasi, termasuk dalam pengembangan teknologi dan penyediaan produk, serta layanan yang sesuai dengan beragam akad syariah, tanpa mengabaikan aspek kepatuhan syariah. Yang keempat, sistem informasi manajemen yang kurang memadai. Sistem informasi manajemen yang tidak mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategi secara efektif dapat menjadi sumber risiko. Yang kelima, yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal yang tidak komprehensif. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan menganalisis perubahan teknologi, kondisi ekonomi makro, dinamika pasar, dan kebijakan otoritas dapat menyebabkan strategi menjadi tidak relevan. Yang keenam, yaitu kegagalan dalam implementasi strategi. Strategi yang sudah tepat namun tidak diimplementasikan dengan baik juga dapat menimbulkan risiko strategis. Selanjutnya yaitu apa saja sih contoh risiko strategis dalam bank syariah? Nah, contohnya yaitu yang pertama, peluncuran layanan baru tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Misalnya, bank syariah meluncurkan layanan internet banking untuk meningkatkan pelayanan, namun tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas core banking system, sehingga sering terjadi kegagalan transaksi. Hal ini dapat berdampak negatif pada reputasi dan loyalitas nasabah. Yang kedua yaitu strategi pertumbuhan DPK atau dana pihak ketiga yang agresif. Jika bank syariah menetapkan strategi untuk menaikkan DPK dengan imbal hasil yang terlalu tinggi, ini dapat berdampak pada perubahan profil risiko likuiditas dan risiko imbal hasil bank secara keseluruhan. Contoh selanjutnya yaitu kurangnya penelitian dan pengembangan research and development.
bank syariah yang tidak memiliki divisi khusus, research and development, atau tidak aktif dalam pengembangan produk dan proses bisnis baru akan kesulitan bersaing di pasar yang dinamis. Selanjutnya yaitu kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Kegagalan untuk mengembangkan fasilitas teknologi yang diperlukan akan menghambat inovasi dan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu mitigasi risiko strategi bank syariah. Untuk memitigasi risiko strategi bank syariah, perlu yang pertama yaitu pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Hal ini untuk memastikan adanya pedoman manajemen risiko yang jelas, penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta pengawasan yang ketat terhadap implementasi strategi. Yang kedua yaitu penelitian dan pengembangan R&D yang kuat, membentuk divisi R&D khusus atau mengintegrasikannya dengan divisi pengembangan produk untuk terus menciptakan inovasi. Yang ketiga yaitu adaptasi teknologi, pengembangan sendiri fasilitas teknologi yang diperlukan dan memastikan SIM yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang keempat, yaitu analisis lingkungan yang komprehensif. Melakukan analisis mendalam terhadap lingkungan internal dan eksternal secara berkala untuk mengantisipasi perubahan dan merumuskan strategi yang relevan. Yang kelima, yaitu penyusunan rencana darurat. Menyiapkan rencana untuk menghadapi skenario terburuk dan memitigasi dampak negatifnya. Yang keenam, yaitu peningkatan kompetisi SDM. Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.